Shalom. Boleh lambaikan tangan dikatakan shalom. Haleluya. Saya percaya orang ini di sini, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkati Tuhan. Amin. Tetap bersemangat. Kita boleh bersyukur kita sudah memasuki di bulan Juli. Kita boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan hingga saat ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita datang ke tempat ini bukan suatu rutinitas, tapi kita jadikan ini suatu kerinduan kita karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya ketika kita datang beribadah, kita pulang dengan penuh dengan berkat yang berlimpah. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita mau menyambut, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh merasakan begitu besar kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami Tuhan hanya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Jadi kami datang dengan segenap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, angkat suara menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hati kami berlimpah atas kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, biar Kau yang Tuhan yang menyentuh setiap hati kurang
Oleh sebab itu kami datang ke tempat ini, kami bersukacita, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Setiap kita yang mau bersukacita sama-sama katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, berapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu baik? Amin. Boleh lambaikan tangannya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh kanan kiri, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian sebab Tuhan baik. sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Kita akan pujian, katakan kasih Allah. Wow.
berkenan bagi kami semua. Dan biarlah pujian yang kami naikkan dan sembah yang kami sampaikan kepadamu itu merupakan manifestasi bahanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Dan doa-doa setiap kami yang kami naikkan, kami mengerti, kami mengetahui bahwa Engkau Tuhan yang selalu senantiasa menjawab setiap doa kami. Dan terlebih lagi Tuhan, apapun di atas segalanya, kami memerlukan firman. Sebab hanya dengan firman-Mu yang sanggup mengubah setiap sikap hati kami. Roh Kudus, mari sampaikan dengan cara-Mu yang luar biasa sehingga kami semua bisa ngerti dan paham. Dan Roh Kudus membantu kami untuk melakukannya sehingga kami selalu senantiasa berkemenangan. Dan di dalamnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami doa ucap segera yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya amin. Silakan duduk. Salam. Iya, senang sekali bisa kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita memasuki bulan Juli dan seperti biasa lalu pertama saya yang melayani, dan selebihnya coba kita lihat Chelsea untuk bulan ini apa ya? Bisa? Oh. Ya kalau enggak nanti lihat di mading aja ya. Jadi tayangin sekarang di mading dengan bentuk poster flyer. Gak tahu nanti pasang spanduk lagi di depan sana biar semangat lagi kita. Haleluya. Amin. Ya, yang pertama Yohanes 12 ayat 32. Dari ayat 31 boleh nih. Ya, sekarang apa? Berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menghakimi setiap kita. Amin. Tetapi kita boleh menghakimi. Kita boleh menghakimi dari apa yang bisa kita lihat. Dan kita tidak boleh menghakimi dari apa yang kita tidak lihat. Berasumsi nggak boleh. Tapi apa yang kita lihat seandainya hidupnya kurang baik, kurang benar, tentu kita sebagai saudara harus mengingatkan. Amin. Nah biasanya kalau diingatkan marah. Dan jangan takut, itu udah benar. Kenapa? Karena dia dengar tuh barang. Kalau dia nggak dengar, dia nggak bereaksi. Tapi kalau dia dengar bereaksi, sesungguhnya nasihat Anda masuk. Haleluya. Amin. Namun menyikapinya tidak boleh juga dengan kasar dan arogan. Tetap dengan kasih dan lemah lembut. Boleh nggak menghakimi? Tuhan tak pernah menghakimi kamu. Tapi saudara kamu seandainya hidupnya nggak teratur, nggak perlu. Dia bilangnya nggak boleh menghakimi, nggak boleh menghakimi, gitu. Gimana? Boleh nggak? Kita tegur kan gereja, jangan menghakimi saya. Dah tuh lihat salah paham. Kita tidak boleh menghakimi dengan asumsi kita. Tapi kalau apa yang kita bisa lihat, karena kasih kita boleh negur. Haleluya. Amin. Nah, yang nggak boleh ditegur, yang nggak boleh dihakimi, artinya sekalipun dia berkata dia orang percaya, tetapi dia tidak menghidupi apa yang kita hidupi karena percaya kita, duduk makan aja nggak boleh orang kayak gitu. Amin. Selanjutnya dari ayat 31 sorry. Sekarang berlangsung apa? Penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa tuh ya. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Haleluya. Dia bukan pemilik ya. Yang memiliki dunia siapa? Tuhan. Amin. Dia bentuk dunia, bumi dia jadikan untuk penempatan atas setiap kita semua. Harusnya kita yang berkuasa. Bukan dia yang berkuasa, tapi harusnya kitalah yang berkuasa karena kita adalah anak-anak Tuhan itu sendiri. Tuhan menciptakan kita segambar serupa sujud dengan dia agar berkuasa atas segala ciptaan yang lainnya. Amin. Termasuk berkuasa atas setiap masalah kita. Anda nggak boleh dikuasai oleh masalah, tapi Anda harus mampu menguasai setiap permasalahan. Kenapa? Karena setiap roh yang ada dalam hidup saudara jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang ada. Dengan cara bagaimana? Tadi saya baru ngobrol sama Tony. Tony baca kita nggak baca kalau udah mulai terus dulu. Udah sesuai yang diajarin, iya Pak, susah. Tony denger loh, diajar. Saya kata yang di sini tiap hari ibadah. Dia denger loh, diajar, dia tulis semua. Terus sekarang gimana doanya? Apakah kamu percaya bahwa
fakta firman itu di atas kehidupan. Lihat toko sepi, jangan menyesali, jangan sedih, jangan nangis-nangis minta tolong. Tapi kamu punya kuasa. Amin. Sebab janji Tuhan, apapun yang kamu kerjakan dijadikannya berhasil. Tapi dibutuhkan kesabaran, jangan tergesa-gesa agar tidak mengalami kerugian. Jadi bagaimana caranya saya sekarang ini? Ya kamu bisa ngomong, kamu punya kuasa. Aku memberkati usahaku di tempat ini. Customer lama terpelihara, customer baru didatangkan Tuhan. Amin. Saya memberkati usaha saya. Itu bukan saya yang doain. Kamu yang harus berdoa sendiri. Kamu yang harus mendeklarasikan firman itu menjadi bagian dalam hidup kamu. Dan Allah membela firman-Nya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang kamu dengar, yang kamu ucapkan, maka firman itu akan terjadi. Haleluya. Amin. Selanjutnya, dan aku apabila ayat 32 aja. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya. Amin. Saya mundur lagi sedikit tentang Tony tadi. Itu juga berlaku untuk hal-hal yang lainnya. Amin. Untuk hal-hal yang lain, apapun kondisi saudara, sepertinya keadaan hidup, ya makanya kalau puasa jangan Senin Kemis. Amin. Karena hidupnya jadi Senin Kemis gitu ya kan, apalagi puasa untuk usir setan. Aduh jangan, ya terlalu kecil. Haleluya. Amin. Kamu berpuasa untuk apa? Berpuasa untuk kamu tetap beriman. Haleluya. Amin. Bukan untuk usir setan. Usir setan pakai puasa, pakai nama Yesus kelar. Tapi kamu berpuasa kalau imanmu goyah. Jadi kita tuh, kamu berpuasa untuk menguatkan imanmu, untuk menguatkan kepercayaan, bukan untuk mengusir setan. Haleluya. Amin. Dan itu berlaku untuk semua aspek hidup kita. Kenapa? Agar Anda tidak bergantung berharap kepada manusia. Dikit-dikit sakit panggil gue pendeta, doain gimana caranya? Apa yang nggak bisa berdoa sendiri? Apakah Roh Kudus yang ada pada kamu sama saya beda? Amin. Apakah firman yang kamu dengar dan saya dengar beda? Kan sama. Sekarang ayo gunakan otoritas kita untuk fakta firman itu tuh di atas kehidupan kita. Amin. Kalau ada sedih, bangun dong, bersukacita lah. Kukatakan sekali lagi, bersukacita lah di dalam Tuhan. Pasti ada mundur. Amin. Kalau ada lagi melo, ada lagi suka, jangan diikuti. Kita nggak bisa mungkiri bahwa memang setan suka ganggu kamu, suka nyerang kamu. Tapi itu cuma bungkusnya aja. Intinya cuma satu, membuat kamu tidak percaya. Itu doang. Entah kemasannya, entah bungkusannya, tetapi dalam tetap sama. Supaya kamu terkonsentrasi dengan keberadaanmu dan kamu nggak perlu Tuhan. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Di sini dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa arti ayat ini? Ayat ini ayat selanjutnya menjelaskan bagaimana Yesus harus mati. Kata ditinggikan itu artinya dia akan naik ke atas kayu salib. Dia di atas tanah, ditinggikan di atas kayu salib. Dia mati untuk kita. Tujuannya apa? Agar otoritas dan kuasa itu bisa kembali lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Dan jangan pernah ya Anda merasa seorang diri. Dan jangan pernah masalahmu itu tuh bahwa kamu tuh hanya gue yang punya masalah sendiri. Terus setan selalu ingin mengisolasi kamu sehingga dia very confident sendiri. Tuhan nggak pernah tinggalin kamu. Amin. Yang punya masalah itu bukan cuma kamu. Semua punya masalah yang sama. Amin. Tetapi kita juga tahu bahwa kita punya Tuhan yang sama, yang sekali kali tidak akan pernah meninggalkan kita, yang sekali kali tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Haleluya. Amin. Bilang masih belajar Solom nih lah. Ya bisa. Setan itu cuma maunya mengisolasi. Kayaknya orang paling mahal gitu kan. Dia bisikin lagi tuh, itu hidupnya nggak benar tuh.
Jangan iri dengan orang-orang yang berhasil sukses, walaupun dia tidak ikut akan iman kita. Haleluya. Amin. Selanjutnya, berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib, tujuannya agar terjadi perpindahan. Kita yang harusnya mati, tapi sekarang kematian itu ditimpakan kepada tubuhnya, maka sekarang kita dikembalikan menjadi pribadi yang hidup. Hidup itu bukan hidup dalam fisik dan secara jasmani. Perempuan pendarahan sembuh gak? Mati lagi gak? Perempuan pendarahan sembuh gak? Mati gak? Mati juga. Fisiknya mati. Maksudnya jalan-jalan di sini gue perempuan, jangan. Fisiknya mati. Nah, hidup itu bukan hanya untuk kehidupan fisik itu, tapi kita memperoleh kehidupan yang ilahi di dalam kita, eternal. Tidak bahasa Inggris yang keren gitu. Kekal, abadi. Hidup itu tuh yang Tuhan mau itu ada dalam diri kita. Dan untuk itu dia kerjakan sesuatu yang gak mampu kita kerjakan, sesuatu yang bukan karena upaya dan usaha kita. Itu dia yang kerjakan. Kenapa? Karena kasihnya. God is love. Kembali lagi, kasihnya itu kekal abadi. Amin. Dan ini bilang ke sebelahnya, itu gue banget. Konflik boleh ada. You nggak percaya, tanya anak saya di Batak mau Manado. Konflik ada, tetapi bukan manusianya yang kita benci, tapi adalah kelakuan itu yang kita nggak suka. Tapi bukan berarti gue nggak suka sama manusianya. Tekor bandar kalau gue suka. Kalau saya sampai nggak suka sama istri saya, saya nggak suka hanya dengan kelakuannya. Kelakuannya apa? Kelakuan yang bertentangan dengan firman. Sehingga yang terjadi apa? Ada toleran. Ada yang senyum-senyum. Nggak konsen nih, saya ngomong ngalir aja. Betul? Ada toleransi. Betul. Dan ada kasih, ada kesabaran. Faktanya sampai hari ini gue masih ada satu apartemen. Kok nggak tepuk tangan ya saya? Amin. Oh gitu. Puji Tuhan sih masih di sini. Karena ramenya nggak bisa lama. Rame nih, pindah kamar belakang, saya depan. Malam-malam jam 3 dipindah juga ke kamar gue. Kenapa? Karena sekali rame nih, nggak ngomong nih, ya oke. Tapi kan ya di situ-situ aja gitu. Sampai berapa lama ya udah nggak ngomong ke orang asing. Betul. Jangan aja. Kadang-kadang nyebelin, nggak tertanya sama dia, saya nyebelin dia nggak, nyebelin banget menurut dia. Betul. Tapi faktanya kita masih tetap satu unit, satu apartemen. Gue suaminya, dia istri gue, dia mama dari anak-anak saya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Berat. Ini yang namanya disebut sangkal diri pikul. Iya, bukan terbanting-banting, sangkal diri pikul saat menderita. Enggak. Tuhan gak rancangkan itu. Kamu sangkal diri pikul salib. Iya karena apa? Bilang sebagai kelakuan. Kalau kelakuan lurus, benar sesuai dengan firman. Anda perlu sangkal diri pikul salib. Life is very easy. Ya, gua adik demen banget tuh dengan kata-kata itu. Ya kan? Santai aja tuh. Betul? Problem bukan berarti. Ada yang nggak tahu aja ya, ada diri udah tuh lirik penulis. Soalnya kelihatan dari sini ya, sorry ya, bukan menghakimi, tapi ya berdasarkan apa yang saya lihat dan ada pencerahan dari Roh Kudus. Mau nggak tahu aja sini.
Saya boleh nggak tahu, tapi Tuhan tahu, makanya dia ngomong tentang itu. Haleluya. Ya, kemarin saya agak selisih paham dengan, bukan selisih paham, diskusi dengan keponakan saya, tapi tuan dia, suaminya bola. Minggu depan dia datang sini yang oleh Iwan. Ya, gimana nih tentang perceraian pernikahan kembali? Gitu ya kan? Pada prinsipnya tidak boleh cerai. Terus kalau udah bercerai gimana? Ya gimana? Ya, pada prinsipnya tidak boleh terjadi perceraian. Amin. Tetapi pada waktu untuk meneguhkan, menguatkan hatimu, berarti untuk keluar dari firman itu, Tuhan tetap mengasihimu. Risiko tanggung sendiri. Amin. Amin. Silakan Tuhan nggak. Terus orang-orang bercerai terus nggak masuk surga. Dengar baik ya. Ntar begitu pulang ke surga nggak ditanyain surat nikah lu mana. Tapi yang Tuhan tanya cuma mana akte kelahiran baru, itu doang yang ditanya sama Tuhan. Haleluya. Amin. Ini jadi simpel, jadi pemahaman, bukan mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang salah. Tapi jika Anda salah, belum tentu itu dosa. Amin. Nah, kita juga harus menjaga agar jangan berdosa yang lain, apalagi ayah anak kita. Kalau perempuan tanpa seks bisa kok. Nggak bisa. Bahwa aneh berarti. Karena kebutuhan utamanya bukan di situ. Kebutuhan utama apa perempuan? Kasih sayang. Nggak ada yang lebih kasih sayang daripada Yesus Kristus yang mau mati untuk kamu. Berikan tepuk tangan hari ini. Amin. Tapi pria nggak bisa. Natur biologisnya begitu. Amin. Kecuali Anda punya panggilan khusus. Kalau Anda nggak punya panggilan khusus, jangan sendiri, ntar kosong. Saya sih pernah sendiri sampai 7 tahun. Kalau bukan karena kuasa Tuhan nggak bisa. Ternyata Tuhan ingin membersihkan seluruhnya dalam hidup saya. Keluar itu Efraim menjujur. Hasil dari 7 tahun tidak melakukan aktivitas dalam bicara tentang seksual. Tapi kalau enggak, jangan kelamaan sendiri. Kenapa Pak jadi kelamaan sendiri? Entah kosong. Ya dia. Sorry, kenapa? Ya udah, mau ngalir aja deh ya. Kenapa? Ingat ya, dia sudah mati kan. Jadi Anda pribadi yang sekarang nih sudah tidak lagi berdosa, sudah tidak lagi dikuasai dosa. Kita beriman atas apa yang Dia sudah kerjakan untuk kita. Amin. Amin. Pada waktu Anda gak beriman itu berarti Anda masih ada di dalam dosa. Anda menyangkali apa yang telah Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan tebus kita, diampuni dosa kita, Dia kuduskan, Dia sucikan kita, kita harus percaya bahwa itu memang Dia kerjakan untuk kita dan sudah terjadi. Haleluya. Amin. Nah sekarang tinggal kita menyikapi. Saya sih 7 tahun sendiri karena ada rencana-rencana Tuhan supaya saya ngerti gitu. Saya kan orang yang haus dan lapar akan sesuatu yang bisa memuaskan saya. Sampai detik itu saya ngerti sumber kepuasan saya hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Hanya di dalam Yesus. Tapi pada waktu Tuhan berbicara, ayo kamu menikah sama siapa nggak tahu. Datang buru tombol. Begitu saya bilang ganti, Tuhan tukar boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini pilihan saya. Kalau saya pilih dia untuk kamu, saya bertanggung jawab. Kalau kamu pilih sendiri untuk kamu, lu tanggung jawab sendiri. Mana bisa aku bertanggung jawab untuk hidupku, apalagi diberikan pendamping. Tuhanlah yang bertanggung jawab. Amin. Oleh sebab itu Kristus berbicara tentang pada waktu Anda percaya kepada Yesus Tuhan, di titik itu lihat Anda menjadi satu ciptaan yang baru. Anda mempunyai kehidupan yang bersifat ilahi. Amin. Ingat, dia sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah bunuh kita lagi.
Kemarin dia sahabat, guru, mentor, teman berantem juga, baru meninggal. Pendeta Yusuf Roni. Amin. Jadi kemarin ngomong, itu bahasa Ibrani pada ngelotok deh. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Salah. Itu kitab Ayub. Pada waktu Ayub sedang menghadapi permasalahan. Jadi dia berkata, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Tapi dia lupa baca di statement itu bukan firman, itu kata Ayub. Ayub berkata, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Setelah dia habis, siapa yang ngabisin? Tuhan? Siapa yang menghabisi? Yang jahat. Setan yang ngabisin. Dia katakan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Di ujungnya, aku cabut perkataan itu. Dahulu aku kenal engkau hanya karena kata orang. Sekarang secara pribadi, aku kenal engkau. Haleluya. Amin. Saya sedikit bantah di kuburan sama teman-teman. Diskusi tapi cukup kencang. Kata Pak Yesus harus matiin. Cuma iya lah, coba saya matiin dulu. Memang tubuh kembali, tapi rohnya itu. Yang mati bukan Tuhan. Yang mati dia adalah sakit penyakit. Tuhan mau gak dia sakit penyakit? Amin. Tapi pada waktu dia tubuhnya kembali kepada tangan, Tuhan menyambut. Roh yang kekal itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan. Ya. Amin. Jadi ini lagu tadi itu. Ku telah mati dan tinggalkan pakai cara hidupku yang semuanya sia-sia. Cara hidup apa sih? Sifat. Sifat Anda yang rusak membuat Anda menjadi berdosa. Amin. Tapi dosa-dosamu tidak sanggup mampu merusak sifatmu. Haleluya. Sifat yang baru yang ada di dalam hidup kita. Sifat kita rusak tuh yang membuat kita menjadi berdosa. Tapi begitu kita terima dia, sifat ilahi ada pada kita, dosa-dosa itu nggak akan pernah mungkin merusak sifat kita yang baru. Haleluya. Amin. Tapi suka nyebelin, itu kan emosi secara manusia. Banyak yang betul yang nyebelin, banyak. Saya harap bukan gue di sini. Amin. Selanjutnya, oleh sebab itu ke Kristen Anda harus percaya, Anda harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Hanya dengan itu lihat sifatmu akan mengalami perubahan. Ada toleransi, ada belas kasihan, tidak banyak menuntut, selalu ingin memberi. Kenapa kita dengan orang yang lain baik? Kenapa dengan orang yang nyebelin tapi yang dekat sama kita? Kalau yang lain kan bagus banget tuh. Makasih. Biar makan puji. Karena mereka bilang itu makan puji. Kalau baik dengan orang yang baik kan, orang berdosa yang melakukan itu tuh. Amin. Tapi bagaimana kita melakukan hal yang baik? Kalau orang yang nyebelin kita, siapa yang nyebelin kita? Sekaligus dia yang kita sayang dan kita cintai. Dia udah cinta Pak Allah. Telisik hatimu yang paling dalam, ingat masa-masa lalu, I love you. Sekalipun mama kita bilang jangan, nggak apa-apa, lautan hati kan tercampur. Keren, haleluya. Amin. Selanjutnya, kenapa jadi gua khotbah ke situ? Ya artinya begini, mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Amin. Mencegah lebih daripada menanggung. Life is real, hidup dengan iman, bukan hanya dengan perasaan, bukan hanya atas apa yang orang nilai kita. Nggak betul. Bagaimana yang penting kita berjalan bersama dengan kita. Amin. Saya nggak perlu jabarin lagi. Roh Kudus berbicara sama kamu secara langsung. Selanjutnya, Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya apa? Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau,
engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Bisa dibayangin, para murid kumpul di meja makan, selesai pelayanan, atau Yesus duduk gitu ke bawah, sama baskor, satu-satu dipanggil cuciin kaki. Dia itu raja di atas segala raja. Dia Tuhan. Tapi pada waktu dia membasuh kaki muridnya, kaki muridnya, waktu itu, ya mungkin temperament jiwanya, karakternya berbeda para murid, betul. Tapi begitu sampai giliran Petrus, dia bilang, guru mau cuci kaki saya, guru. Ya, saya gak akan pernah izin. Bagaimana mungkin? Kamu Tuhan, perkara-perkara yang besar yang aku lihat. Bagaimana kamu mungkin? Kamu yang memerintahkan aku untuk jalan di atas air, gue jalan. Bagaimana mungkin setan kabur semuanya? Terus kamu mau cuci kaki saya? Ya sudah. Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak mau aku cuci kaki, maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah yang mau mati buat kita dengan baik. Dia minta agar saudara memberikan kesempatan kepada dia untuk dialah yang melayani kita. Wow. Amin. Dia minta, berikan saya kesempatan untuk melayani. Kalau kamu nggak mau saya layani, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Ini yang buat hati saya. Nggak ada bisa saya dalam masih. Bukan saya yang melayani Tuhan. Bisa kita, Tuhan perlu kita layani Tuhan. Dia terlalu besar, dia terlalu berkuasa. Terus kamu udah mau melayani dia. Yang ada, dialah yang mau melayani kita. Amin. Kenapa? Karena kita anak-anaknya, pribadi yang sangat amat dikasihi. Seberapa besar dia mengasihi kita. Hari langit dan bumi, laut beserta segala isi hilang banyak, nggak apa-apa. Tapi dia nggak mau kehilangan saudara dan saya. Amin. Terus kita udah baik banget, itu udah banyak kita buat Tuhan. Enggak, bukan karena itu. Semata-mata hanya karena kasih. Kasih itu adalah sifat yang tidak akan pernah berubah. Amin. Kalau kamu tidak memberikan diri untuk dilayani Tuhan, sorry, kamu tidak mendapat bagian di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu tanpa dia kita tidak bisa. Musa pada waktu dia di padang gurun, Tuhan bilang udah capek nih bangsa tegar tengkuk. Ntar gue kirim malaikat aja. Musa bilang, bos, sorry bos. Sekali-kali aku gak akan pergi jika engkau tidak menyertai aku. Padahal Musa dalam lakukan hal-hal mujizat di Mesir. Amin. Tapi dia tahu, kalau engkau tidak menyertai aku gak akan berangkat. Amin. Jangan sok berjasa karena pernah melayani. Bisa apa kita melayani Tuhan? Dialah yang melayani kita. Amin. Supaya apa? Kenapa kaki? Karena Petrus bilang, kok kalau begitu mandiin aja gue semuanya. Iya kan? Bilang maksudnya itu sifat gue. Oh kalau begitu mandiin saya semuanya. Dia suka apa? Kamu gak perlu mandi lagi. Kamu sudah bersih. Amin. Namun kaki harus dibasuh. Kenapa kaki? Jika sekarang dia mau berjalan bersama dengan kita. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Ingat, bukan kita pegang dia, sering lepas. Apalagi tangan suka keringetan, molor. Gemuruh bau. Tapi Tuhan yang pegang kita. Kamu pegang Tuhan, benar. Gede amboknya aja. Betul.
Kalau kita pegang Tuhan dalam pas terus, tapi puji Tuhan, Tuhan kita dia pegang dan dia nggak akan pernah lepaskan kita. Amin. Kalau engkau berharga, kau mulia, dan dia sangat bermahasiswa. Kau ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Cari Tuhan dong, jangan cari perak emasnya dulu. Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan seluruh prinsip kebenarannya. Hidupkanlah itu, setelah itu semua yang ada padamu akan ditambahkannya. Haleluya. Ini yang ikut Tuhan kakak minta tambah ya, tambah cie tambah. Ya, ikut dulu dia, ya prosesnya jalanin. Jangan pernah takut dengan proses. Kenapa? Karena di dalam proses ada powernya, ada kuasanya dalam hidup kita. Gak usah pikir hasilnya, nikmatin aja prosesnya. Saya 30 tahun lalu apa? Setelah 26 tahun itu, sebelumnya 4 tahun gak apa? Yang kenalan sistem. Siapa yang kenal? Ini gak ada. Yang ada kenal apa? Bandit itu bertobat tadi. Jangan. Nikmati aja proses. 1 bulan makan cuma 4 liter beras. Selesai cuma 3 minggu tuh. Habis beras karena 3 minggu kenapa deh? Kenapa bisa 3 minggu? Ya, jadi bubur. Makan gak ketar lagi, bukan gak ketar, ngomongnya dulu. Setelah 3 minggu habis tuh, puasa. Kenapa puasa? Ya memang gak ada yang digigit, gak ada yang dimakan. Terus nikmat, herannya kuat. Saya doa puasa 3 kali 24 jam bukan ke gunung. 3 kali 24 jam tuh puasa di rumah tuh. Kenapa ya memang gak ada yang digigit? Coba, nanti enggak tuh. Sehat, saya cuma bilang Tuhan, oke, ini Tuhan kalau saya mati kelaparan gue gak malu. Yang malu Tuhan yang menyelamatkan saya. Mungkinkah saya mempermalukan diri saya sendiri? Makanan jasmani boleh gak ada, tapi roh akan menjadi kuat. Berikan kebenaran. Nanti aja prosesnya. Jangan takut, proses dari hari ini sampai hari ini. Saya ada sebagai manusia. Istri juga dapat dari Tuhan. Anak-anak juga tahu-tahu normal. Amin. Dan luar biasa paling bisa ambil bahkan. Saya nggak dokter yang mereka geblak. Belum enggak. Tentu kan dengan pilihan udah bertanggung jawab. Ada masalah diskusi sama Pak. Saya tanya sama dia, kamu tuh dengan papa karena papa ngomel-ngomel, atau karena papa nasihat, atau karena kamu melihat contoh teladan? Jawab Efraim. Jawab. Apa? Cie. Tenang, ntar kepretan ada. Enggak, anak saya kayak gitu. Amin. Itu rumahnya nggak ada. Ini ketawa lu keren. Suka cita berikan tepuk tangan. Saya ada mamanya habis pentung dibuat main lagi. Tapi kan disiplin dia gitu, ya kan? Dia nggak bilang sebenarnya sama kita juga begitu. Amin. Dia, ya. Dia yang lain. Saya ada sampai hari itu Tuhan, duit juga Tuhan yang kirim. Amin. Jadi kalau udah gak ada duit gimana? Tuhan memberitakan berkat ke atas, ke dalam lumbung-lumbung, dalam usaha pekerjaan pelayanan Tuhan berikan kepada dalam nama Yesus. Datang gak berkat? Datang. By proses. Nah, itu turun dari langit. Proses apa? Sukses sedikit ya. Saya mau bayar uang kuliah anak saya kemarin, uang kuliah. Terus aku sih punya tabungan Pak, keren. Bayangin, udah tanya nggak ada duit, anaknya punya. Keren. Aku punya Pak, tenang Pak, uang sekolah perkuliahan semesternya akan dibayar. Kalau saya iyain tuh, di sini mau tuh anak teladan, ya kan, kasih dong kesempatan dia untuk bayar. Udah lah Yesus, jebakan tuh. Amin. Saya tekan itu kan. Hari Minggu saya khotbah di gereja lokal saya.
Pada waktu saya khotbah, saya kan tahu gak persembahan kasih untuk saya dari gereja lokal saya. Tahu. Tapi waktu memberikan persembahan, 2/3 dari jumlah persembahan kasih saya, gua dorong itu. Pedes kan? Pedes. Ini sama antar khotbah kedua aja, setengahnya aja gak cukup untuk bayar kuliah. Saya dorong itu 2/3. Itu pedes. Berpikir, saya pegang itu semua juga gak cukup, gak melakukan firman, betul? Nah sekarang nih, mungkin menurut kamu gak cukup. Lihat tuh kalau ngomong keren banget, Jack, firman adalah fakta tertinggi dari hidupmu. Mungkin aja komentar beri kencang. Saya kenal waktu dia ngomong dengan soft, saya kenal. Waktu dia ngomong dengan tegas, saya tahu. Bilang masih belajar sama, dia juga gitu kalau ngomong. Cuman bedanya yang satu nggak denger, yang satu denger. Udah, karena belum lagi harus bayar ibadah di sana, ibadah di CD. Jadi yang persembahan yang kedua itu sweet masuk ke CD. Jangan nangis lu. Jadi kalau Thompson Paris semuanya buat papa. Papa punya apa? Papa punya Tuhan. Karena anda nggak punya kewajiban untuk ngurus diri. Sampai masa tokoh rambut putih Tuhan tetap mengawal dan menjaga. Amin. Kamu nangis karena papa habisin semua tuh, kok gak ada uang jajan. Selesai. Jalan anak-anak jalan selesai, semua beres, sudah selesai. Hari Senin Selasa gitu. Kelentang. Yang udah saya nggak pikirin lah. Karena ada satu tempat, satu wilayah di mana saya melayani, nggak persembahan kasihnya masih belum muncul. Coba pelayan penguburan 2 orang, lu ngarepin TK, kacau ya. Ngarepin nggak? Ngarepin nggak? Alah, saya suci. Bergumul nggak di sini? Bergumul, ya kan? Aduh, belum nyampe. Masa dia lupa? Terus Tuhan lupa, Tuhan bilang, you punya kebutuhan seberapa besar kebutuhanmu saya selesaikan. Jangan nagih di situ. Biarlah Tuhan, nggak mungkin, cuma dia ngomong. Belum ada. Pas lakukan itu prosesnya. Amin. Langsung. Yang ini tahu-tahu ngepret, saya sampai ini nih, wih ada transferan nih. masuk. Akhirnya anak saya tuh kuliahnya selesai. Bayar kuliah selesai, memberi yang terbaik buat gereja lokal dan selebihnya apalagi. Bikin bangun bayar terus tiap minggu tuh anak-anak tuh dicek selesai semuanya. Amin. Berikan kepada selesai semuanya. Terus kantong kamu kosong. Gak usah takut dinolin Tuhan, kirim aja nol yang banyak. Amin. Kalau dia mampu kirim nol, dia gak akan lupa ngirim 1 di depan. Life is so very easy. Berikan Tuhan. Tidak sebelahnya ribut amat sih. Tidak ngerti aja itu cuma begitu aja. Hidup masa gua ngulak goreng masa iya nggak diberkati Tuhan. Amin. Ucapkan berkat untuk setiap apa yang kamu kerjakan. Untuk itu tuh satu kali ini basuh kaki. Tuhan bilang basuh kaki istrimu. Hah? Salah dengar. Basuh kaki istrimu. Antang-antang dulu ya, panjang dikit nih khotbahnya ya. Mau kemana? Ya hujan kan satu, terus masuk ke unit juga pasang AC geri-geri kedinginan juga. Betul nggak pakai AC panas, santai di sini dengan dengar, amin.
Santai dengar ya. Ini kan cerita iman, bukan cerita tentang saya. Satu kali cuci kaki istri, salah dengar. Akhirnya saya bilang saya minta maaf. Ya udah. Harusnya kan ya maafin juga gue gitu kan. Jauh. Siapa bilang? Emang cuma kamu yang punya pergumulan? Enggak, saya juga punya pergumulan yang sama. Amin. Cuma saya tetap pegang itu. Bahasa itu bukan cuma sekedar pemenang dan mencari kemenangan. Saya udah lebih dari pemenang. Tinggal mengerjakan aja kemenangan-kemenangan itu. Haleluya. Amin. Akhirnya saya disuruh cuci kaki. Aduh gitu. Untung gue gak lihat mukanya, kalau boleh tahu tadi. Karena gitu. Sorry, contohin. Mumpung dari ada. Tapi ini bukan atas dasar nggak suka, enggak. Ini cuma nggak tahu kan pas saya mesti ngomong begini sih, yang ibu-ibu. Terus dia begini. Saya cuci kaki. Itu saya waktu cuci kaki saya nggak berani buka. Kenapa? Amin. Apaan sih? Mukanya itu. Dia bilang, gimana kalau gua muka gua pernah sorry. Kalau hati gua lagi nggak senang mau pernah tetap aja udah kayak sama kayak kambing. Mukanya itu. Tapi nggak bisa. Makanya begitu saya pegang kaki dan saya mau ambil air, kata Tuhan bilang, kata nangis, kok udah pengen nangis, makin negodinya, nangis kata Pak Bu. Itu hadir Tuhan. Terus dengan lembut Tuhan ngomong, untuk inilah aku panggil engkau jadi hambaku. Jangan pandang lain keluar. Karena ini istilah. Amin. Sampai sekarang dan sampai kita pulang. Dia yang lewat buat saya. Amin. Untuk itulah aku memanggil engkau. Cuci kaki ini. Saya cuma tanya tadi udah cuci kaki. Tapi hadirannya itu memanggil siapa hari ini? Saya sebelum nikah sama istri saya mimpin rehabilitasi. Itu 2000 meter persegi di Danau Sunter. Penghuni orang stres, depresi, channel narkotika 50 orang. Semuanya nol. Begitu saya nikah selesai. Artinya apa? Saya mesti cuci kaki istri saya. Saya mesti melayani dia. Saya bilang itu benar luar biasa. 50 ditukar 1 dulu. Persiapannya untuk menghadapi. Kita tidak sama dengan Tuhan, akan sama. Amin. Ada saya yang baca itu laki gua gak datang lagi. Jangan langsung ke rumah. Pagi ini khotbah tahu cuci kaki dulu. Tapi artinya secara luas lagi. Pada waktu kamu ngerti, paham tentang Tuhan dan kamu melakukan apa yang dibuat kehendak Tuhan. Sekalipun kamu nggak mau, dia nggak pernah gagal. Haleluya. Amin. Fakta sampai hari ini, Jeki masih sama si Uli si Tempul dan tempatnya juga 6 kali 6. Amin. Nggak ada yang percaya saya tidak di sini. Kaji ini pendeta besar. Lo ngomong, jangan sekarang besar-besarin aku nggak merasa besar. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ambil saya dari tempat yang paling dasar. Jadi saya nggak pernah merasa
Saya sama aja, biasa aja. Baik di mimbar masih hari-hari sama aja. Jangan banyak, jangan pakai topeng. Oke? Masih ada satu bahasan sih tentang Roh Kudus, tapi ya kita ketemu lagi bulan depan ya. Nggak jadi buah. Ditagi, oke. Satu ayat lagi ya. Yohanes 14 ayat 26. Ya, tetapi itu ya, ini dia. Tapi penghidur, dia permanen atau cekik-cekok? Permanen. Hatimu selalu dihiburkan, kan mungkin kan dihiburkan. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Wow. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba lihat Kejadian 1 ayat 1, 2, 3. Kejadian 1. Ajar dikit ya. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Ya, Kejadian 1. Nggak apa-apa, nggak pakai jawab. Nah, dulu. Tuh, pada mulanya pada menciptakan langit dan ini Bapak nih. Ya, ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra dan Roh Allah melayang-layang di atas. Roh Allah adalah Roh Kudus. Melayang-layang apa ini? Flying gitu. Terbang. Bukan melayang apa? Dia mengerjakan pekerjaannya. Terus ayat 3. Bapak Roh Kudus berfirman, jadilah. Lalu terang itu. Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Amin. Kamu begitu baca Kejadian 1, 1, 2, 3 itu dijelasin tuh. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berarti Roh Kudus melayang-layang. Roh Kudus mengerjakan pekerjaannya. Wah. Paham? Nah, sekarang kita kembali lagi. Yohanes 14 tadi. Tapi penghibur ya, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Bapa mengutus Roh Kudus hanya atas dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus tadinya dia hanya mengerjakan sesuatu yang holy, yang kudus, yang suci. Dia tidak akan pernah mungkin bisa menjamah sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang tidak suci. Dia memelihara hari langit dan bumi laut beserta segala isinya. Bisa stabil. Bahkan ada gempa-gempa, ada bumi. Ada Negro di Amerika, ada orang Papua, itu satu rumput darinya tuh. Betul. Di Palembang ada orang Palembang, di Hongkong ada orang Chinese, ada Taiwan, di Manado ada juga. Itu tadinya satu. Yang ngatur semuanya itu Roh Kudus mengerjakan. Amin. Nah, hanya di dalam Yesus. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, mungkin Roh Kudus bisa masuk ke dalam hidup manusia. Amin. Makanya harus ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan baik. Begitu dia mati di atas kayu salib, dia mencurahkan darahnya. Itu darahnya tuh, darah nggak berdosa, tidak dikuasai dosa, nggak kena dosa. Itu darahnya netes loh. Itu kami menguduskan semua itu. Amin. Dan dia tetap melakukan pekerjaannya. Dia melayang-layang mencari sesuatu agar dia bisa masuk dalam hidup manusia. Melalui dalam nama Yesus, tujuannya nggak ada lagi lain. Pada waktu Anda sedang ada dalam problem, berulang kali itu
Roh Kudus yang di luar kamu mengarahkan kamu untuk menyelesaikan permasalahanmu. Dia memberikan kesan yang mendalam, impress untuk kepada nama Yesus. Haleluya. Amin. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Anda langsung respon atau Anda menimbulkan pertimbangan yang lain? Seringkali pertimbangan, kamu masih kecil, gue masih bisa, gue masih mampu. Ada sih, datang dong Yesus, belum perlu. Yang adalah pertimbangan kamu. Padahal dia sedang mengimpresikan, memberikan satu kesan yang dalam dan luar biasa untuk kamu datang kepada Yesus, cry, berseru, minta pertolongannya. Amin. Tapi karena sifat tabiat yang selama ini mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri, berpikir hal yang kecil kita bisa atasi sendiri. Oleh sebab itu yang berkata, tidak setia dalam perkara kecil, kau juga kan setia dalam perkara yang besar. Amin. Tapi dia tetap setia, sekalipun kamu tidak setia. Seandainya kamu nggak mau, ya tetap dia kawal kita. Kecil banget, dia kawal kita. Sampai nanti akhirnya, khusus untuk saya udah gak ada solusi, udah gak ada jalan, udah gak mungkin. Dia memberikan daging kesan yang dalam untuk datang kepada nama itu. Puji Tuhan. Dalam keadaan kondisi waktu itu, saya respon, datang ke dia, membelas kasihan dalam nama Yesus. Begitu terjadi, dia bukan lagi di luar saya lagi yang awal. Sekarang dia udah ada di dalam kita. Amin. Amin. Nah, kalau dia udah di dalam kita, dia akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Pengurapan itu sudah ada dalam kamu. Dia akan mengajar kamu tentang segala sesuatu dan akan apa? Mengingatkan. Anda punya daya ingat, daya pikir yang tajam dan tinggi, enggak hun-hun. Amin. Dia yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengingatkan setiap firman yang kamu dengar. Haleluya. Amin. Karena punya pengalaman kesan yang mendalam atas pertolongan Tuhan di dalam Yesus, maka pada waktu kita dengar firman, otomatis Anda akan percaya dan akan berjalan bersama dengan firman itu. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Ya udah, cukup ya. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Makasih ya, anteng lo semuanya. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan.
kami tahu Kau sedang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bukan doa kami, bukan pujian kami, tapi semata-mata hanya karena firman-Mu. Kami buka hati kami dan pikiran kami. Setiap firman yang menegur, mengkoreksi kami, memberikan solusi bagi kami. Kami menerimanya, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Kau adalah Bapa kami yang kekal. Kau Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Kau gak melihat kesalahan pelanggaran dosa kami, sebab kami tahu ada sifat ilahi dalam setiap hidup kami. Sifat kami gak lagi mempunyai sifat yang rusak, dan dosa tidak lagi mempunyai tempat di dalam hidup kami. Itu semua semata-mata hanya karena anugerah. Orang baca. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa udah gak mungkin bisa tertolong. Percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Selaraslah dengan Dia. Berikan Dia tanggung jawab. Untuk Dia yang bertanggung jawab atas setiap permasalahan. Jangan ambil keputusan yang gegabah, sehingga Anda perlu bertanggung jawab atas segala keputusan yang salah. Berpikirlah secara ilahi, mempunyai hati yang luas, penuh dengan kasih dan kesabaran. Sebab pribadi itu ada dalam setiap hidup. Percaya, Anda bukan mengusahakan kemenangan, Anda hanya mengerjakan kemenangan yang sudah ada menjadi milik kamu. Jangan biarkan orang berkata tentang hal yang negatif tentang dirimu. Enggak. Tuhan sudah menyelesaikan. Kau cuma minta izinkan aku Tuhan Allahmu yang melayani engkau, dan izinkan agar hidupku mengalir di seluruh hidupmu. Kau akan melihat perkara-perkara besar. Tuhan tidak akan pernah menyangkali diri. Yang Dia perlukan hanya persetujuan saudara. Serta berkata Roh Kudus, berjalanlah, pimpin bersama. Terima kasih. Apa berdoa dalam nama Yesus. Kau melihat setiap hati di tempat Yesus. Sakit penyakit sudah bisa. Gak ada lagi untuk kemiskinan dalam hidup saudara. Tuhan memberitakan berkat ke atas. Jadi berkat berkelimpahan, tujuan agar kau menjadi berkatnya dalam nama Yesus. Terima kasih. Makasih. Makasih. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersama. Segera percaya diperhatikan, katakan bersama saya. Sekaligus kita tutup doa kita. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan pada kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di alam kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya.